Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Riyaldi dengan NIM E10112110006. Mata kuliah Sejarah Sosial Politik Indonesia. Dosen Bapak Dr. Dwi Haryono MSI. Saya akan menyampaikan yang saya ketahui tentang era Orde Baru. Jadi, Orde Baru ialah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun, yaitu 1966 sampai 1998. Penamaan ini dipergunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama, sehingga pemerintah dianggap pembaruannya. Rezim Orde berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Di sisi lain, pemerintah ini juga diwarnai dengan banyak sekali coretan negatif di bidang politik, HAM, militer, dan sosial. Selama 32 tahun, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pengaruh dari perubahan-perubahan yang ada bahkan masih terasa sampai hari ini. Kemudian latar belakang lahirnya Orde Baru. Pemerintahan Presiden Soekarno di Orde Lama pada titik akhirnya diwarnai dengan sebagai macam kekacauan selepas peristiwa monumental gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal angkatan darat. Dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap anggota Onderbo Partai Komunis Indonesia. Gelombang demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada akhir 1965 ketika beliau menolak membubarkan PKI. Ditambah dengan ketidakpuasan akibat rontoknya perekonomian sementara inflasi tercatat mencapai 650%. Kondisi Jakarta yang kian tidak terkendali dirasakan tidak aman bagi Presiden, sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditunjuk kepada Men atau Pangat Jenderal Soeharto. Isinya adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintahan. Surat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya terdapat juga 4 ciri pemerintahan Orde Baru, diantaranya ialah yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau duifungsi ABRI. Pengaruh ABRI dan kancah politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kabinet Dwi Kora yang diisi banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, pada masa Orde Baru, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya sebagai mesin politik utama pemerintahan Orde Baru diisi oleh banyak anggota militer. ABRI juga memiliki berbagai kegiatan sipil seperti ABRI masuk desa serta menduduki jabatan sipil dan militer pada saat bersamaan. Banyak di antaranya anggota ABRI juga menjadi komisaris perusahaan-perusahaan besar Indonesia, sehingga dianggap sebagai tanda menguatnya KKN dalam pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, yaitu terbatasnya pilihan politik. Pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya, sementara pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti 2 parpol, PDI dan PBB, serta satu golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang, dikarenakan anggapan pemerintah bahwa kekacauan Orde Lama disebabkan oleh suburnya ideologi yang merongrong Pancasila itu sendiri. Pembagian 3 kekuatan ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik, meskipun pada praktiknya mengembosi pilihan politik yang justru menguatkan Golkar. Yang ketiga, pembangunan yang masif.
Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. Hal ini merupakan respon atau kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Pemerintah membuka keran modal asing dan dalam negeri untuk masuk dan membuka usaha di Indonesia. Diharapkan dengan mengalirnya modal ini, pembangunan dapat berlangsung dengan lancar dan perekonomian kembali normal. Pembangunan nasional direncanakan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, yang setiap periodenya memiliki fokus dan tujuan tersendiri sampai dengan pertengahan dekade 90-an. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengembirakan. Yang keempat, pemerintah sentralistik. Sistem pemerintahan yang sentralistik ini pada dasarnya telah berjalan sejak kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan masih belum rekatnya sistem kenegaraan sampai ke daerah-daerah. Pada masa Orde Baru, kebijakan ini masih ada dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta penerapan kebijakan politik. Pemerintahan yang sentralistik ini menguatkan cengkeraman pusat terhadap daerah, karena ketergantungan yang tinggi atas keputusan pemerintah pusat. Meski begitu, hal ini dikurangi sedikit demi sedikit walaupun tidak banyak terlihat. Kemudian kita masuk ke perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu singkat, disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IJJI. Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan, dan pembatasan kredit serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitas dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui Repelita. Pembangunan ekonomi nasional melalui Repelita didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program Repelita dinilai sukses memberi dampak positif pada perekonomian nasional. Seperti pada Repelita ke-1 tahun 1969 sampai 1974, menekankan pada pertanian dan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Repelita 2 1974 sampai 1979 yang menekankan pada pemerataan pembangunan di luar Jawa, Bali, Madura, dan salah satunya melalui transmigrasi. Repelita ketiga yaitu tahun 1979 sampai 1984 menekankan pada industri padat karya dalam rangka meningkatkan ekspor. Yang keempat, Repelita keempat yaitu pada tahun 1984 sampai 1989 menekankan pada penciptaan lapangan kerja baru terutama dalam bidang industri. Repelita kelima pada tahun 1989 sampai 1994 menekankan pada pembangunan sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Perkembangan politik pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Secara umum, kestabilan politik berhasil dicapai, meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara sumbang yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu, namun 6 kali pula memenangkan golongan karya dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh kroni-kroni presiden yang bertujuan untuk terus mempertahankan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangatlah besar dan tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang dapat mengimbanginya, sebagaimana seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Dalam kancah politik internasional, Indonesia merapat ke blok barat dalam kontestasi Perang Dingin. Modal-modal asing dari AS misalnya mengalir deras, sedangkan hubungan dengan blok timur berkurang drastis. Hal ini juga dikarenakan dilarangnya ideologi
Marxisme, Leninisme, komunisme dan berkembang dan dianggap merupakan gangguan terhadap ideologi Pancasila itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.